Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Husnia dengan NIM 857033554. Saya mahasiswa semester 7 Pokjar Kalirejo, UPBJJ Bandar Lampung dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Nah, pada kegiatan praktikum saya kali ini yaitu saya akan melakukan uji karbohidrat. Tujuan kegiatan praktikum uji karbohidrat ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Berikut alat dan bahannya. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu di sini saya ada nasi, gula, biskuit, margarin, apel, terigu, telur, kentang, tahu, dan pisang, serta iodin. Larutan iodin yang saya gunakan yaitu betadine. Apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat? Percobaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, langkah percobaannya yaitu kita akan teteskan larutan cairan iodin ke beberapa bahan makanan untuk menguji mana saja bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama yaitu saya teteskan beberapa pada nasi, lalu ke margarin, lalu ke buah apel, ke tepung terigu, lalu ke telur, ke dalam kentang, tahu, pisang, gula pasir, lalu yang terakhir yaitu ke biskuit. Setelah itu kita tunggu selama 10 menit. Setelah kita menunggu beberapa saat, sekarang kita lihat bahan makanan mana sajakah yang mengandung karbohidrat. Nah, sekarang kita lihat dengan nasi. Setelah kita tetesi larutan iodion, ternyata nasi berubah menjadi ungu biru, biskuit berubah menjadi ungu biru, kentang berubah menjadi ungu biru, pisang berubah menjadi ungu biru, gula pasir tidak berubah, margarin tidak berubah, apel tidak berubah, telur tidak berubah, tahu tidak berubah, dan tepung terigu berubah menjadi ungu biru. Sekian percobaan uji karbohidrat. Kesimpulannya adalah, kesimpulan dari kegiatan praktikum uji karbohidrat ini yaitu pengujian dengan larutan betadine atau iodin dapat digunakan untuk mengetahui kandungan karbohidrat dalam suatu makanan. Hasil pengujian yang berubah menjadi warna ungu biru menunjukkan bahwa semakin pekat warna biru, semakin banyak karbohidrat yang ada dalam makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan saya dalam percobaan uji karbohidrat ini yaitu kandungan karbohidrat terdapat dalam pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Sekian kegiatan praktikum uji karbohidrat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya yaitu uji lemak. Apa sih yang dimaksud dengan lemak? Lemak dalam makanan adalah makronutrien esensial yang berfungsi sebagai sumber energi utama dan merupakan bagian dari kelompok zat gizi yang disebut lipid. Fungsi lemak antara lain yaitu sumber energi, penyerapan vitamin, pelindung organ, insulansi, pembentukan membran sel. Jenis lemak ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Nah, tujuan dilakukan percobaan uji lemak kali ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan lemak dalam berbagai bahan makanan. Pada uji lemak kali ini ada pun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada wortel, pepaya, singkong kering, jagung kering, kacang, kemiri, santan, air, minyak, margarin cair, susu, seledri, kertas coklat, dan senter, pipet, dan alat tulis. Selanjutnya cara kerjanya yaitu kita akan mencari bahan pembanding untuk
bahan yang mengandung minyak atau yang tidak. Sekarang kita ambil air menggunakan pipet, lalu kita teteskan ke kertas coklat yang sudah kita beri label air. Kita sisihkan. Lalu selanjutnya kita menggunakan minyak. Jika sudah, selanjutnya kita akan tunggu beberapa saat. Setelah kita tunggu beberapa saat, bisa kita lihat kertas yang saya beri label air tidak ada bekas sama sekali, dan kertas yang saya beri label minyak bisa kita lihat melalui cahaya dari senter. Kertas coklat yang saya beri label minyak ternyata meninggalkan bekas transparan. Kedua kertas ini akan menjadi pembanding mana bahan makanan yang mengandung lemak dan mana bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Selanjutnya kita akan menguji beberapa makanan ini. Yang pertama, wortel. Kita gesek-gesekkan beberapa kali ke kertas coklat. Selanjutnya yaitu kemiri. Selanjutnya yaitu kacang tanah. Pas. Selanjutnya singkong kering. Selanjutnya yaitu pepaya. Jagung kering. Susu. Margarin. Lalu yang terakhir yaitu santan. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat kita diamkan, kita tunggu. Sekarang waktunya kita mengecek bahan makanan apa saja sih yang mengandung lemak dan yang tidak mengandung lemak. Nah, yang pertama kita akan cek margarin. Di sini margarin, kertas coklat yang berlabel margarin meninggalkan bekas transparan. Selanjutnya yaitu susu. Pada susu pula, pada kertas coklat yang berlabel susu juga meninggalkan jejak. Selanjutnya yaitu kertas coklat yang berlabel kemiri. Dan ternyata kertas coklat yang berlabel kemiri juga meninggalkan bekas transparan. Selanjutnya yaitu kacang tanah. Kita bisa lihat pada kertas coklat yang berlabel kacang tanah ini, dia meninggalkan bekas kerita kacang. Selanjutnya yaitu santan. Nah, pada kertas coklat yang kita beri label santan ternyata juga meninggalkan bekas transparan. Sekarang kita cek dengan santan.
Lalu, untuk kertas coklat yang kita beri label singkong kering, sama sekali tidak meninggalkan jejak apapun. Kertas coklat yang kita beri label wortel juga tidak meninggalkan bekas apapun. Kertas coklat yang kita beri label seledri juga tidak meninggalkan bekas jejak apapun. Kertas coklat yang kita beri label jagung kering juga sama sekali tidak meninggalkan bekas jejak apapun. Yang terakhir yaitu kertas coklat yang kita beri label pepaya, kita bisa cek, sama sekali tidak meninggalkan bekas jejak apapun. Jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan pada uji lemak kali ini yaitu dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan cair ke permukaan kertas coklat, kita dapat mengetahui apakah ada zat makanan lemak pada bahan makanan tersebut. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan pada kertas coklat. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak maka tidak akan meninggalkan bekas noda apapun. Berdasarkan percobaan uji lemak ini, adapun bahan makanan yang mengandung lemak antara lain yaitu kemiri, margarin, kacang tanah, kering, santan, dan juga susu. Sekian kegiatan praktikum uji lemak yang saya lakukan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.